Rindu
Shalom. Saudara besar sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita surga. Haleluya. Di bumi di surga. Di hadapan
Kuasa maut telah dikalahkan. Silakan duduk kembali saudara. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita setiap manusia pernah terhilang. Kita sering kali jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, Dia selalu memeluk kita, memulihkan kita, dan melayakkan kita menerima surga. Amin. Setiap
Tuhan Yesus tolong kami dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Terlebih ajar kami untuk boleh mengerti setiap rencana dan di dalam kebenaran lah kasih nyata dan kuasa juga nyata. Tuhan, berfirmanlah kepada kami di pagi hari ini sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau untuk menanti setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan senang melihat kesetiaan Ibu Bapak dalam beribadah. Hari ini adalah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan selama 40 hari pasca dari kebangkitannya, dari kematian, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Dia mengunjungi murid-muridnya yang sedang mengalami situasi kondisi yang galau, saudara. Karena apa? Karena di dalam pemikiran murid-muridnya Yesus sebagai panutan, sebagai idola, sebagai Tuhan, sebagai guru yang selalu membuat mujizat demi mujizat dinyatakan lewat hidupnya, lewat umpaman tangan, lewat perkataannya, semuanya bersama Tuhan Yesus. Kesulitan demi kesulitan dihilangkan. Ada sukacita, mereka merasa hidup nyaman. Ya, ketika mereka lapar bersama dengan Tuhan Yesus, mereka diberi makan. Ketika mereka susah, mereka dihiburkan. Artinya di dalam Tuhan Yesus ada kenyamanan demi kenyamanan. Tetapi kita melihat bahwa ketika Yesus menyadari hal ini, dia melakukan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga atas dirinya, yaitu di dalam karya keselamatan umat manusia, maka dia harus mengalami yang disebut kematian. Hanya lewat kematianlah maka Injil dapat disebarluaskan. Lewat kematian Tuhan Yesuslah dinyatakan bahwa dia mengalahkan maut. Maka segala sengat maut, segala kutuk telah dipatahkan dan ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam 40 hari inilah ketika Yesus mengunjungi murid-muridnya, maka murid-muridnya yang ketika Yesus ditangkap dan mati, mereka mengalami kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan, bahkan mereka mengalami satu keputusasaan. Tapi Yesus memberikan kekuatan dan menyatakan dirinya bahwa apa yang mereka kecewakan ternyata dia balik hidup, dan dari kebangkitan, dari kematian itu. Maka ada satu hal yang harus kita pahami selama 40 hari Yesus sudah mengunjungi murid-muridnya. Ada waktunya Yesus untuk naik di tempat di mana dia menempatkan dirinya, yaitu di surga. Maka ada satu topik yang pada pagi hari ini akan kita belajar bersama-sama, yaitu Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Tentu ada pertanyaan yang mendasar dalam hidup kita. Yesus naik ke surga, apakah hanya sekedar dia naik ke tempat di mana Yesus berasal, ataukah ada sesuatu impact atau dampak untuk kita orang percaya? Ketika kita berbicara surga, mungkin kita dapat mengatakan surga pasti Yesus menjadi tempat ke surga. Tetapi setiap ajaran di dunia ini juga mengajarkan tentang surga. Kita selalu setiap ajaran keyakinan mereka semua mengajarkan tentang surga. Walaupun surga itu selalu identik dengan pengajaran masing-masing. Ada surga itu terlepas dari penderitaan demi penderitaan di dunia ini. Ketika dia mengosongkan dirinya, dia mengalami suatu mati raga, dia harus menjalani semua pertapaan demi pertapaan untuk mendapatkan suatu kesempurnaan di dalam hidup, maka dia mendapatkan surga. Ada juga surga itu harus diperoleh dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, karena dari kebaikan demi kebaikan itu akan terkumpullah pahala demi pahala. Dan untuk itu dia harus melewati satu rintangan demi rintangan untuk mencapai surga.
Ada juga surga itu diajarkan dengan ketika dia manunggal dengan alam, maka dia itulah surga. Ada juga yang mengatakan bahwa surga itulah ketika engkau terjadi dalam hidupmu mengalami kebaikan, mengalami hidup yang berarti, bermakna bagi orang lain, maka engkau akan mengalami reinkarnasi yang baik dalam bentuk-bentuk yang terbaik, saudara. Tetapi bagaimana iman Kristen menjawab hal ini? Tentu berbeda. Iman Kristen surga itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Yaitu apa? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagiku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Inilah yang disebut dengan bagaimana Tuhan menepati janjinya, yaitu di dalam penyertaannya. Yesus berjanji bagi siapa berjanji bagaimana dia hidup datang ke dunia ini adalah untuk memberikan tempat, memberikan kekuatan untuk kita semua. Dan ada dalam pemahaman orang Yahudi konsep tentang Allah. Allah dalam perjanjian yang lama itu berbicara tentang Allah yang selalu dikonotasikan dengan yang tidak kelihatan, abstrak. Tidak ada pribadi yang bisa berjumpa dengan Allah. Mereka mengkonotasikan Allah itu dengan apa? Dengan malaikat, keberadaan malaikat. Mereka berjumpa Allah dengan cara apa? Melihat satu sinar dengan semak belukar terbakar dan lain sebagainya. Mereka melihat Allah adalah Allah yang abstrak, yang tidak bisa dilihat secara mata, secara wujudnya sedemikian. Maka disitulah di dalam perjanjian yang lama muncul para nabi, di mana fungsi daripada nabi itu tugasnya adalah menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Pesan nabi inilah yang berbicara tentang apa maksud pesan Tuhan Allah itu untuk kita semua. Maka perantaraan adalah nabi untuk memberikan jawaban kepada kita atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Lalu bagaimana ketika kita ingin menaikkan satu persembahan kepada Allah? Itulah yang disebut dengan para imam. Ketika imam di dalam tempat suatu ibadah, imam itu akan memimpin ibadah di bait sucinya, di bait Allah itu dengan memberikan persembahan demi persembahan, baik itu korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Allah. Jika persembahan itu diterima, maka itu akan menjadi itu tergantung daripada imamnya, saudara. Jadi imam akan memimpin kita untuk memberikan persembahan. Manusia mempersembahkan, tapi Allah ketika berbicara kepada umatnya, nabi yang akan bekerja. Saudara yang dikasih, tetapi dalam konsep perjanjian yang baru, Allah itu seperti apa? Allah bukan Allah yang abstrak, Allah yang hanya selalu menjumpai umatnya lewat nabi, tetapi Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menunjukkan dirinya siapa itu Allah, dan juga tidak perlu perantaraan nabi dan nabi yang lain, tetapi lewat pribadinya di dalam di dunia ini. Dia turun ke dunia untuk bersama-sama dengan kita. Dan disitulah membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Yesus Tuhan kita ini senantiasa beserta dengan kita. Dan Yesus itu dan selalu memberikan ajaran demi ajaran, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata dan realistis. Saudara, maka kalau kita berbicara tentang Allah, Yesus Kristus, pengajaran kekristenan tidak sesuatu ajaran yang terlalu sulit, saudara. Kekristenan itu hanya konsep ajarannya itu dua. Ketika kau menghormati Allah, mengasihi Allah, engkau kasihilah sesamamu manusia. Ketika engkau menghormati Allah, ya hormatilah sesamamu. Itu adalah hukum yang sama. Karena ketika kita melihat Yesus hadir di tengah-tengah kita,
Dia senantiasa memberikan ajaran-ajaran yang juga bisa kita lakukan dan kerjakan. Saudara, Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan kemana aku pergi, Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Persoalannya adalah seringkali kita ini tidak tahu rumah Bapa itu seperti apa. Mungkin kita mengenal Allah, mengenal surga. Ada yang mengatakan bahwa surga itu tempat di mana yang telah Tuhan sediakan rumah Bapa tempat seperti apa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi rumah Bapa adalah tempat seperti apa? Yang tidak ada nyengat, yang tidak akan roboh, yang tidak ada satu panasnya udara. Saat ini panas di rumah walaupun pakai AC tetap ada panas udaranya. Rumah yang selalu apa? Ada catnya apa? Mulai melupas, mulai luntur harus dicat ulang. Mulai apa lagi? Rumah yang bocor-bocor. Rumah seperti apa? Di dunia ini perlu yang tidak ada kekekalan, senantiasa berubah. Tetapi surga adalah rumah yang kekal. Tidak perlu bingung untuk ngecat, tidak bingung untuk betulin genteng, tidak bingung untuk menambah lagi aquaproof dan segala macamnya, tidak bingung lagi untuk segala sesuatu. Kita tetap ketika kita mendengar rumah kita mulai cek, waduh, pasti hati kita rasa apa? Waduh, rumahnya mulai udah ceknya. Ada telongso, walaupun akhirnya kita mikir untuk ngecat lagi. Tetapi di surga kita tidak pernah melihat seperti rumah di dunia ini. Kemah di dunia ini akan dicabut, akan diangkat, kita akan dibongkar. Tapi kita berpindah ke tempat yang mulia surga. Nah, lewat apa? Lewat kematian. Kita berpindah tempat itu hanya bisa kita lakukan kalau lewat kematian. Tanpa lewat kematian kita tidak akan bisa pernah berpindah pada tempat yang baru. Maka selalu kalau kita berbicara tentang penghiburan, ya kan, upacara pemberian penghiburan kepada orang yang meninggal, saya selalu katakan, kita harus hanya lewat kematian inilah kita berpindah ke tempat yang baru. Tanpa ada kematian kita tidak akan pernah berpindah. Karena apa? Terus kita tidak akan pindah-pindah. Semua manusia harus mengalami suatu kematian. Semua manusia takdirnya adalah hidup di dunia ini, lahir kemudian mati. Itu adalah takdir yang tidak bisa kita tolak. Kelahiran ke dunia ini kita dari keluarga seperti apa, kita mau lahir di mana, kita mau lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu kita tidak bisa tolak. Maka ketika orang tua mengingat anak laki-laki, ternyata yang keluar yang lahir itu anak perempuan, nggak boleh nolak. Karena apa? Kadang-kadang kita orang tua itu ingin apa? Ketika kita mengingat anak perempuan ternyata lahir laki-laki, terus kita akhirnya didandani. Ada kepercayaan, saudara. Saya nggak tetangga dulu. Dia ingin punya anak laki-laki. Anak pertama adalah perempuan. Ketika punya anak lahir laki-laki, meninggal. Lahir laki-laki, meninggal. Akhirnya dia punya keyakinan dalam dirinya. Aku berarti nggak boleh punya anak laki-laki. Boleh punya anak laki, istilahnya dalam pemikiran dia ada untuk di dalam keluarganya. Maka ketika anak itu lahir lagi, laki-laki, supaya dia hidup dan tidak mati lagi, didadari seperti perempuan, kasih anting-anting dan segala macam. Dan apa yang terjadi? Anak itu akhirnya dibentuk untuk menjadi pribadi yang ganda. Secara fisik dia laki-laki, tetapi dibentuk untuk jadi perempuan. Jadi kalau kita berkata, apakah orang yang mungkin banci atau apa segala macam ya itu, apakah itu memang sejak lahir? Tidak, Tuhan tidak pernah menciptakan antara dua-duanya di tengah-tengah antara laki dan perempuan, tetapi itu dibentuk oleh manusia dari sejak kecil. Mungkin didadari, mungkin bagaimana dari kecil diajak mainan suka ini, dan laki-laki main boneka-boneka, piano seperti main apa,
biar tahu itu. Dari kita mulai dari ketika kita tahu laki-laki, ayo didiklah dia laki-laki. Kalau kita tahu dia laki perempuan, didiklah sebagai perempuan. Itu perlu supaya kita tidak menjadikan anak kita ini sebagai laki-laki, tetapi bergaya perempuan. Anak kita perempuan bergaya laki-laki. Memang kalau tomboy, bagaimana tomboy? Tomboy itu karena dia itu apa? Biasa mengidolakan papanya. Anak perempuan mengidolakan papanya. Senantiasa cuek sudah mengidolakan papa. Maka dia menjadi pribadi yang ingin tangguh seperti papanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah mari kita sadar. Kita tidak bisa menolak. Nah, saudara yang kasih, kita lihat bagaimana kita akan masuk. Bagaimana kita akan masuk ke tempat Bapa, tempat surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 sampai 7 karena demikian, ya kan? Ayat 5 sampai 7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, di mana Bapa kita berada, maka di situ kita disediakan tempat oleh Bapa. Dalam ayat bacaan pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bagaimana cara kita untuk masuk ke surga? Yesus sudah masuk ke surga, sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita, setiap orang akan mengalami kematian untuk berpindah tempat. Banyak keyakinan yang mengajarkan tentang surga. Bagaimana itu surga untuk mencapainya, mencarinya ini? Mereka berjeri lelah untuk masuk ke surga. Tetapi Yesus kan mengajarkan di mana aku berada, di situlah aku berada. Maka tokoh sentral tentang bagaimana kita masuk ke surga adalah tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Sentralnya. Tidak bisa kita berkata surga tanpa Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mendirikan di mana aku berada. Kalau kau awalnya di ayat ini, ayat ke-7, kamu mengenal, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal Yesus. Jadi kalau kita ingin mengenal Bapa yang punya surga, kenallah Yesus. Maka bagaimana kita menuju surga? Ayat 6 katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi harus melalui Yesus. Maka ibu bapak dan saudara, pegang Yesus. Orang Jawa dan derek Gusti. Derek Gusti, wis gandol Gusti. Gak usah kita bingung bagaimana ini. Yang penting kamu jalankan percaya Yesus, ajarannya seperti apa. Baca Alkitab, ajaran Yesus seperti apa. Jadi kalau kita wis penting derek Gusti, wis penting gandol Gusti, enggak seperti itu. Kalau engkau untuk ikut Tuhan, ajarannya seperti apa? Pelajari dan lakukan. Jadi kita tahu mana yang dilarang, yang tidak dibolehkan, dan mana yang dibolehkan. Kalau kita tidak pernah mengerti ajaran, ya kita nggak tahu yang penting derek Gusti di mulut. Tetapi sikap kita, tindakan kita belum tentu sesuai dengan derek Gusti itu. Jadi kalau kita berbicara derek Gusti, berarti kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita punya iman derek Gusti, taat setia kepada Tuhan, maka harus melakukan tindakan-tindakan. Apa tindakan yang kita lakukan? Perintah Tuhan. Harus perintah Tuhan harus kita lakukan.
maka kita akan belajar tentang perintah-perintah Tuhan itu. Di mana perintah Tuhan itu? Firman Tuhan. Ketika engkau mengikuti perintah Tuhan, maka ajaran Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Jadi ibu bapak dan saudara, itu harus perintah Tuhan itu. Bagaimana ke surga? Akulah jalan dan kebenaran. Yesus katakan demikian. Sekarang kita sebagai orang percaya, untuk kita masuk dalam suatu persekutuan dengan tubuh Kristus, bagaimana bukti iman kita? Memang kalau kita berbicara apakah baptisan itu mempengaruhi keselamatan, karena kita berbicara ada di dalam firman Tuhan katakan bahwa orang ada suatu kasus demi kasus di mana orang Kristen orang penjahat di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus, dia tidak bisa dibaptis, tapi Yesus akan masuk surga. Itu kasus per kasus, ada case to case, jadi ada kasus-kasus tertentu. Tapi firman Tuhan katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita harus memiliki konsep yang baru. Kalau kita menjadi murid Tuhan, kita pengikut Kristus, maka kita harus memiliki paradigma yang baru, cara yang baru. Maka disebut manusia baru. Disebut manusia baru, kita tahu, saudara. Kenapa disebut dengan bab air itu apa nama John Yesus sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan dari air dan roh. Kenapa? Kita tahu saudara, air kalau kita melihat, kenapa harus dilahirkan dari air dan roh? Di dalam konsep perjanjian lama, khususnya Yudaisme atau orang-orang Yahudi, pengikut Yahudi, untuk masuk di dalam komunitas mereka, untuk masuk menjadi umat pilihan Allah, maka salah satu yang harus syahadat yang dilakukan mereka, seremoni yang dilakukan adalah sunat. Jadi sunat itu menjadi sesuatu yang wajib. Itu kalau di dalam ajaran teologis namanya proselytisme, ya kan, proselyt, di mana dia masuk ke dalam untuk masuk di dalam surga. Jadi kalau kita berbicara apakah itu harus keturunan 12 suku, orang-orang keturunan Yahudi, tidak. Dari bangsa lain pun kalau kamu masuk di dalam komunitas Yahudi sebagai dan masuk dalam suatu umat pilihan Allah, maka sunat itu menjadi sesuatu yang wajib. Maka ini diadopsi oleh kelompok yang lain, bahwa untuk yang utama adalah sunat itu menjadi satu seremoni ataupun satu tindakan yang harus dilakukan sebagai orang kaum pria, adalah sunat ini wajib. Karena ini sebagai apa? Sebagai tindakan untuk suatu aktivitas ataupun seremoni untuk masuk dalam suatu komunitas ini, yaitu masuk dari umat pilihan. Tetapi saudara, dalam perjanjian yang baru, di mana Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu berbicara tentang baptisan Kristus. Ketika Yesus sebagai orang Yahudi, dia juga disunat. Sehingga dia katakan, dari sunat inilah maka muncul dia usia. Jadi dalam budaya Yahudi, orang Yahudi tidak akan memberi nama seseorang anak ini kalau sebelum dia usia 7 hari. Maka kenapa kalender Yesus kita merayakan Natal itu kan 25 Desember. Tapi kenapa kalender Masehi itu dimulai 1 Januari? Karena apa? Pengkalenderan 1 Masehi itu dimulai dari apa? Dari Yesus Kristus pertama ini. Nama Yesus Kristus dia adalah sebagai kalau kita mau ini kelahiran 25 Desember, seharusnya kalau kalender Masehi harus mulai 25. Tapi Yesus lahir 25, tetapi dalam budaya Yahudi itu 7 hari kemudian, itu 1 Januari, dia disebut, dia dilakukan sunat dan dikasih nama, dan dia disebut apa? Sudah mulai ini. Jadi pribadi yang punya nama.
Maka Yesus diberi nama itu 1 Januari. Maka kalender Masehi itu dimulai 1 Januari, saudara. Inilah satu budaya, saudara. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi dia disunat pada hari yang ke-7, yaitu di dalam 1 Januari. Maka disitulah dimulai kalender Masehi 1 Januari itu. Nah, tetapi di dalam ajaran Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Yesus juga dibaptis air di Sungai Yordan, dibaptis air. Maka inilah menunjukkan tentang ajaran yang baru. Yesus mengubah mindset dari ajaran yang lama, yaitu dengan sunat, menjadi satu baptisan di dalam Tuhan Yesus, bukan lagi sunat tetapi baptisan air. Maka setiap orang Kristen, Yesus mengajarkan tentang baptisan air. Maka setiap orang Kristen yang ada kesempatan untuk harus wajib melakukan baptisan, wajib. Keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Ada orang yang diberi kesempatan untuk baptis tapi tidak baptis, ada something, dia belum percaya pada Tuhan. Jadi baptisan itu penting, saudara. Tapi ada kasus orang percaya Tuhan belum sempat baptis. Yesus menyelamatkan, imannya yang menyelamatkan. Jadi ada orang yang diberi kesempatan untuk baptis dan baptis tapi tidak pernah melakukannya. Berarti imannya masih bimbang. Kalau imannya sudah yakin, baptislah. Karena apa? Baptisan itu tanda kita itu lahir dari air dan roh, kita adalah sebagai bentuk Kristus. Jadi kita harus tahu, baptisan air adalah baptisan Kristus, sedangkan yang sunat adalah yang roh adalah pertobatan, saudara. Harus lahir dari air dan roh. Roh itu menunjukkan tentang pertobatan kita. Maka ada dibaptis roh, maka Roh Kudus turun kepada kita. Nah, di hari ini adalah hari ke-40 Yesus naik ke surga. Dan di situ ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan kita untuk apa? Naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita yang di dunia ini? Apakah ditinggalkan? Tidak. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Jadi kita ini ditemani oleh Roh Kudus, saudara. Kita ditemani oleh Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi kita tidak sendiri lagi, tapi bersama dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita harus menunjukkan tentang lahir dari Roh Kudus itu? Lewat pertobatan kita. Buah Roh itu nyata dalam hidup kita. Di dalam Galatia 5, ya kan? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24, karena ini dengan jelas, saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi harus ada muncul. Itu namanya baptisan roh. Bukan berkarunia roh, tapi berbuah roh. Karunia itu banyak, tapi berapa banyak orang yang punya, yang Tuhan percayakan karunia, tapi hidup karakternya jatuh. Tapi kita sebagai orang yang bertobat, orang milik Kristus, harus ada buah pertobatan, itu buah roh nyata. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Di dalam pasal 14 ayat 12 sampai 14 karena demikian. Aku berkata kepadamu, sesudah barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Orang percaya itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Kita ini melakukan bukan aku lagi, aku untuk Kristus kita. Kristus yang ada dalamku. Jadi bukan aku, tapi Kristuslah yang hidup dalamku. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita selalu ada, Kristus ada dalamku. Kalau kita ada dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam aku, kita ada di dalam firman. Saudara, sekarang kita lihat janji Kristus kepada orang percaya. Janji Kristus kepada orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, karena demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong
penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Maka jadi Kristus pada orang percaya adalah apa? Engkau tidak akan sendirian, tetapi engkau diberikan satu panduan, diberikan satu penolong untuk kita, yaitu roh kebenaran. Jadi kita tidak perlu takut mana yang benar. Kebenaran di dunia ini adalah relatif, tetapi kebenaran firman itu adalah absolut. Apakah firman boleh diubah? Maka kalau kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab itu ada dua hal, saudara, yaitu teks dan konteks. Teks itu tidak boleh berubah, tidak bisa berubah, yaitu firman tidak diubah. Tetapi konteks itu bisa berubah. Konteks itu apa? Berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang tradisi, berbicara tentang sosial masyarakat, berbicara tentang wilayah kedaerahan, itu bisa berubah. Tetapi kalau teksnya, firmannya tidak pernah berubah. Jadi kalau kita belajar tentang, mungkin setelah mengenal tentang kontekstualisasi, itu konteksnya yang berubah, penginjilan, tetapi teksnya tidak berubah. Ketika kita berbicara konteks di daerah sana, itu selalu berbicara tentang makanan hidup. Kita hidup itu bukan dari makan roti dan apa saja, tetapi dari apa? Dari setiap firman. Artinya apa? Roti itu kalau di Indonesia, karena budaya kita makan nasi, makan gandum, makan sagu dan sebagainya, itulah konteks yang berbeda wilayah. Jadi kita bisa berubah, saudara. Tentang mungkin saya pernah ketika saya pelayanan di daerah Kalimantan Tengah itu kan, tidak ada, saudara, kita perjamuan suci karena di sana itu jauh untuk kemana-mana. Perjamuan suci pakai apa? Pakai singkong, saudara. Ketika saya di Kalimantan pedalaman Tengah, terus pakai apa lagi minumnya? Ini anggurnya tidak pakai anggur, tapi pakai teh. Pakai teh dan ininya rotinya apa? Karena roti itu rusak, sana belinya susah, pakai singkong. Kadang-kadang pakai apa? Roti mari, saudara, yang awet gitu kan. Tapi pakai itu, saudara. Apakah itu sangat tidak? Bahkan di daerah Kalimantan saya di sana tidak makan sagu, jadi tidak ada sagu. Jadi makanannya apa? Nasi, singkong melimpah. Kalau mereka nanam singkong, ya kan singkong itu apa? Daunnya untuk disayur, umbinya itu untuk apa? Makanan babi, saudara. Jadi apa? Karena kita ini dikasih sayur, daunnya, umbinya, singkongnya untuk babi. Nah, ketika kita makan pakai itu, mereka kaget, loh, kamu ini dimakan? Iya, enaknya ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi Kristus, saudara, kepada orang percaya, yaitu apa? Kita akan diberikan penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita, Roh kebenaran. Sehingga inilah engkau gak usah takut apakah ini relevan dalam situasi kondisi tertentu, tetap relevan dalam hidup kita. Jadi mari kita pegang terus tentang roh ini, itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Dia menyertai kita semua di mana berada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita melihat Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya di surga. Oleh sebab itu kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yesus di surga menyediakan tempat untuk kita, membangunkan rumah-rumah untuk kita. Dan tetap ketika kita masih di dunia ini, Tuhan memberikan roh penolong, itu roh kebenaran, untuk menuntun kita sehingga kita bisa tahu mana yang sumbernya dari Tuhan dan mana yang bukan. Orang percaya selalu melihat kebenaran, bukan melihat fenomena, tapi kita melihat kebenaran demi kebenaran. Ketika berbicara fenomena, maka kita akan hancur. Tapi demi kebenaran. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebentar semua untuk maju ke depan.
Saya undang Bapak Bupati berdiri. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia. Dan Dia menyertai kita, sehingga natur kita adalah natur kasih. Saudara, ingatlah Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita dan memberikan Roh penolong untuk kita bersaksi bahwa Yesus yang kita sembah hidup dan naik menyediakan tempat untuk kita semuanya. Saudara, mari kita miliki hidup kita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, dan kami selalu melihat Engkau dan percaya Engkau memberikan tempat bagi kami, memberkati kami semua. Dan sebenarnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan tolong kami, bila persembahan kami boleh menjadikan alat untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dibacanya kita memberikan persembahan pujian Tuhan tempat ini. Silakan kembali saudara. Kuasa Allah telah dikalahkan. Yesus
nanti sebentar kita akan jangan pulang ya, kita ibadah, kita sampai sekitar jam 10-an ya, kita akan belajar tentang serial kesehatan ya. Jadi kesehatan akan kita ini serial kesehatan. Nah, hari ini minggu ini kita akan belajar tentang kesehatan, tentang seks ya, bahwa itu bukan sesuatu yang tabu, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menerapkannya dengan baik dan sehingga tidak ada satu penyelewengan. Kita akan belajar itu dari usia remaja ini sampai kepada usia lanjut, ya kan? Dan kebetulan boleh ibu bapak bertanya-tanya, silakan tanya saja yang banyak. Yang ini semua bertanya tentang bagaimana mungkin tentang inseminasi perbuatan, bayi tabung, dalam hal ini bagaimana, boleh tanya. Dia adalah ahlinya karena dia adalah spesialis andrologi ya. Dan nanti kita akan tanya. Dan pengumuman hari Kamis Sabtu pagi ada doa pagi tetap di sini, dan Sabtu sore ada ibadah dewasa muda pukul 5 ya, pukul 5 sore. Doa pagi pukul 5 pagi, dan hari Minggu kita akan ibadah raya, ibadah anak, dan ibadah gym ya. Gym pukul 11, ibadah remaja, ibadah umum itu pukul 8, dan ibadah anak juga pukul 8. Kita ada, dan tetap dukung di dalam doa untuk semua acara untuk akhir tahun, akhir bulan ini yang kita akan acara kebersamaan ya. Jadi kita akan tutup ibadah kita, dan ibu bapak jangan pulang, kita akan masuk dalam sesi yang kedua, dan kemudian kita akan setelah acara ini kita akan pulang bersama ya. Jadi ibu bapak tetap di sini ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia, kami selalu mensyukuri setiap pertolongan, dan kami percaya Tuhan memberkati saudara kami di dalam mereka menjalani hidup. Dalam setiap pergumulan demi pergumulan, Tuhan memberikan jawaban atas hidup mereka. Dan Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan, rumah tangga, dan memberkati setiap apa yang dikerjakan dijadikan yang berhasil. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semuanya. Dan kami sebentar juga akan mengikuti sesi pemahaman pembelajaran tentang kesehatan. Tuhan sertai kami, memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga kami boleh semakin mengerti akan tujuan hidup kami, mengerti tentang kesehatan untuk bekal kami menjadi pribadi yang kuat, sehat jasmani dan rohani kami. Terima kasih. Inilah menjadi satu kerinduan kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, sertai kami semuanya, sehingga kami dalam perjalanan kami mengikuti sesi ini, kami boleh ditambahkan pengetahuan lebih mendalam. Dan ini menjadi doa kami yang mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya sudah balik berdiri, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Ibu bapak dan saudara, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih anak tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ibu bapak. Waktu selanjutnya, nah saudara.